ciri-ciri makhluk hidup. Iya, ciri-ciri makhluk hidup itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, dan pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita yang harus kalian capai ada 3. Oke, tujuan yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks dan berdiskusi, siswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan ya, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mosaik dengan penuh percaya diri. Dan tujuan yang ketiga yaitu setelah mencermati langkah-langkah melakukan penaksiran, siswa mampu menyelesaikan permasalahan penaksiran dalam operasi penjumlahan dan pengurangan desimal dengan benar. Anak-anak, karena sistem belajar kita dengan cara diskusi, nah sekarang ibu minta semuanya duduk berdasarkan kelompok masing-masing yang kemarin sudah kita bagi. Yuk, sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, mantap. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa hewan yang berbeda juga akan hidup pada tempat yang berbeda juga? Iya. Sekarang coba kita amati gambar yang ada di papan tulis. Nah, di manakah hewan-hewan ini dapat hidup? Ayam hidup di darat, kucing hidup di darat, legan hidup di darat, bebek hidup di darat. Iya, betul sekali. Sekarang ibu mau bertanya, apa perbedaan tempat hidup hewan-hewan tersebut? Apakah hewan itu bisa hidup di tempat yang sama? Tidak, kenapa? Karena tidak bisa hidup di air. Sedangkan ikan di air. Hebat anak-anak ibu. Nah, tempat hidup hewan untuk hidup biasa disebut dengan habitat. Habitat. Nah, berdasarkan habitatnya, hewan terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di kedua tempat itu, yaitu di darat dan di air. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap hewan memiliki tempat hidup dan karakteristik masing-masing. Tempat hidupnya tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus tersebut berkaitan dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, sekarang untuk lebih tahu tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri khususnya, mari kita buka bukunya halaman 79 dan 80. Oke, nah sekarang ibu mau coba kalian diskusikan apa saja jenis hewan yang hidup di daerah sekitar kita berdasarkan kondisi dan karakteristik alam. Nah, sekarang dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Yuk. Waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang mari kita dengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama dimulai dari kelompok 1. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman sekalian telah mempersilahkan kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, ayam karakteristiknya tinggal di darat. Umumnya di daratan rendah yang kering dan memiliki paruh yang
jawabannya Sudah, Bu. ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, anak-anak, hewan di sekitar kita memberikan banyak manfaat untuk manusia. Hewan dapat menjadi inspirasi dalam membuat karya seni seperti mozaik yang telah kita buat minggu lalu. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat mozaik. Nah, di sini kita akan mengapresiasi mozaik yang telah kalian buat. Sekarang contoh apresiasi yaitu seperti ini. Lihat mozaik yang sudah kalian buat. Ini gambar harimau. Terbuat dari biji kacang hijau dan beras. Berasnya diberi warna oranye. Nah, contoh apresiasinya yaitu begini. Wah, indah sekali mozaik ini. Pemberian warna pada beras yaitu warna kuning, oranye menjadikan mozaik ini menjadi indah dan menarik. Begitu contoh untuk apresiasi. Nah, sekarang Ibu ingin satu orang untuk mengapresiasi mozaik yang ini. Yuk, siapa yang mau? Oke, Eldon, maju ke depan. Yuk, ini contoh mengapresiasi. Tunjukkan mozaiknya, yuk. Wah, bagus sekali mozaik burung ini. Perpaduan warnanya yang unik membuatnya jadi sangat indah. Oke, pintar. Sekarang kita ke depan. Bermanfaat sebagai sumber inspirasi dalam membuat karya seni. Hewan juga dapat dimanfaatkan bagian tubuhnya. Oke, contohnya susu, daging, telur, bahkan bulunya dapat dimanfaatkan. Hewan-hewan tersebut biasanya diperjualbelikan di pasar. Iya, di pasar. Oleh karena itu, hewan di sekitar kita juga memiliki nilai ekonomis. Hewan-hewan tersebut biasanya diperjualbelikan di pasar. Iya, di pasar. Di pasar, kita membelinya dengan cara dilakukan penimbangan terhadap berat hewan tersebut. Proses penimbangan berat hewan tersebut dilakukan itu disebut dengan penaksiran. Iya, kita melakukan penaksiran terhadap berat hewan tersebut. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 83. Yuk, semuanya dibuka. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, di buku ini diceritakan bahwa Siti dan Ibu sedang berbelanja di pasar. Mereka membeli apa aja? Ikan, udang, Dan daging. iya, daging ayam. Nah, di saat mereka membeli, maka penjualnya menimbang berat semua belanjaan Ibu dan Siti. Hasil atau berat dari belanjaan Siti dan ibunya bisa kita lihat di buku halaman 83. Itu kan ada ditulis berat si ikan berapa, udang berapa, dan daging ayam berapa. Berat ikannya berapa? 2,3 kilogram. Berat udang 0,4 kilogram. dan berat daging ayam. 1,7 kilogram. Jadi berat hewan yang dibeli Siti dan ibunya itu dalam bentuk bilangan desimal. Iya. Untuk melakukan penaksiran pada bilangan desimal, kita harus mengetahui desimal acuan. Apa bilangan desimal acuan itu? Nah, perhatikan ke papan tulis. Desimal acuan ada 4, yaitu 0, 0,25, 0,75 dan 1.
adalah 0,75. Dapatnya menjadi 1. Ya. Maka soal penaksiran 0,22 ditambah 0,80 itu dibulatkan menjadi 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Nah, bisa dimengerti anak-anak atau ibu terlalu cepat menjelaskannya? Sudah tahu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak tahu. Buat anak-anak ibu. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah. Dari pelajaran hari ini kita diajarkan untuk kepedulian dan tanggung jawab kita dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, khususnya dalam pemanfaatan hewan. Oke, bisa dilaksanakan anak-anak? Bisa tahu. Oke, sekian dulu pelajaran dari kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa.